Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasanya kalau saya bicara, saya mohon dengan hormat kepada hadirin sekalian supaya kita enak bicara sama-sama. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Sebelum saya membacakan sambutan Pak Wali Kota, terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf beliau bertemu karena sesuatu hal sehingga tidak dapat hadir di tempat ini dan menugaskan kepada saya untuk mewakili. Pertama-tama sebagai umat beragama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan rahimnya semata sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama di tempat ini dalam rangka menghadiri penempatan yang ketiga sekolah dasar Islam terpadu di bawah naungan Yayasan Nurul Islam Kota Palopo. Saya kira sekolah ini sudah cukup terkenal di wilayah Kota Palopo. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, Pak dalam hal ini Pak Lukman bersama seluruh jajarannya. Yang saya hormati yang mewakili Pak Kadis Pendidikan, yang saya hormati para pimpinan Sekolah Dasar Islam Terpadu dan seluruh pengasuhnya, yang saya hormati dan saya banggakan orang tua siswa yang hadir atau yang mewakili orang tua siswa, karena mungkin ada yang mewakili anak-anak sekalian yang saya cintai dan banggakan. Saya terus terang selama dulu lebih banyak menghayal melihat kondisi. Ya, yang saya hayalkan adalah kebetulan ada Pak Kadis Pendidikan diwakili. Ya, saya bilang tidak bisa kayak ini. Dinas Pendidikan Kota Palopo sekalian merubah itu kurikulumnya dan jadikan kurikulum itu sama dengan SD Islam Terpadu. Ya. Kalau memang namanya tidak bisa dirubah, kurikulumnya saja. Karena jujur saja, dan saya kira kita mengalami bersama bahwa selama ini seperti apa yang disampaikan Ketua Yayasan, bahwa selama ini banyak dari lulusan sekolah kita mulai SD, SMP sampai SMA, justru ketika dia tamat malah menjadi problem, menjadi masalah. Masalah bagi orang tuanya dan masalah bagi masyarakat. Ya, kenapa? Karena bekalnya keluar dari sekolah itu sangat minim, utamanya bekal agama, utamanya bekal baca Al-Quran, iya, pendidikan akhlak, iya. Olehnya itu saya sarankan Pak Kadis, barangkali ini perlu dipikirkan dengan tidak merubah nama sekolah, tapi kurikulumnya yang diperbaiki Pak. Ya, saya kira kita sendiri merasakan ini, dan alhamdulillah saya atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih kepada Pak Ketua Yayasan, kepada Kepala Sekolah dan seluruh guru-gurunya SD Islam Terpadu ini karena telah memberi salah satu solusi. Tentu banyak solusi yang kita harapkan, tapi ini adalah salah satu solusi. Mudah-mudahan ke depan lahir SD-SD Islam Terpadu yang semacamnya, bahkan yang bisa lebih bagus kualitasnya, dan kita juga berharap SD Islam Terpadu Insan Madani ini semakin memacu dirinya, meningkatkan kualitasnya, sehingga ke depan menjadi SD unggulan dan SD yang dicintai oleh seluruh masyarakat Palopo. Iya, kalau bisa persiapkan gurunya banyak-banyak, persiapkan ruangannya banyak-banyak, biar nanti SD yang lain mati saja kalau tidak merubah kurikulum. Iya, ya kita doakan biar SD yang lain tutup dengan sendirinya dan SD Islam Terpadu Islam Madani yang kita hidupkan. Iya, iya.
Karena apa Pak? Kita sadari, saya pribadi kebetulan lulus tamat PGA 6 tahun. Tapi ternyata bacaan Quran saya tadi subuh saya mengaji dengan teman-teman para pensiunan dan para teman-teman pegawai lainnya. Ternyata bacaan saya masih ada yang salah. Ketika saya baca ayat dibetulkan, dibilang Bapak tolong masih tuh apa harakatnya masih kurang. Harusnya dipanjang-panjangkan lagi ya itu. Nah apa gunanya kita ini kalau tidak tahu baca Al-Quran orang Islam? Dan sekarang banyak yang seperti itu. Tidak perlu kita bangga dengan anak kita yang bagus bahasa Inggrisnya, bagus bahasa Jermannya, bagus bahasa Jermannya. Tapi itu perlu kita bangga. Tapi bersedihlah kita kalau anak-anak kita tidak tahu baca Al-Quran. Iya. Dan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang sudah membawa anaknya sekolah di sini. Berarti bapak ibu sekalian insya Allah sudah membawa dirinya menuju surga. Iya. Tinggal satu yang saya ingin pesankan kepada Islam SSD, Islam Terpadu, Islam Madani. Cari-cari juga pelajaran apa namanya itu yang kira-kira bisa menjadikan orang tidak terlalu cinta kepada duit, iya, kepada harta, iya. Karena mohon maaf, kadang-kala ada juga orang lancar bacaan Qurannya, lancar ayatnya, lancar hadisnya, tapi lancar juga korupsinya. Makanya anak-anak kita harus dididik dari kecil, pintar baca Al-Quran, pintar baca hadis, dan akhlaknya dia perbaiki. Jangan dia bermental korupsi. Ya. Saya dengar di Jepang katanya, karena saya sendiri belum pernah ke Jepang. Itu anak-anak SD, tingkat TK dan SD, lebih banyak dia diajari tentang kejujuran. Jadi dilakukan semacam permainan-permainan yang ujungnya nanti adalah membawa dia menjadi jujur. Ya, saya kira hal-hal ini perlu kita tiru. Jadi selain kita ajak anak-anak kita pandai membaca Al-Quran, ajak dia dengan kejujuran, ajak dia dengan kesederhanaan. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang kebetulan punya mobil, saya tanya-tanya tadi Pak Ketua Yayasan, ada dipersiapkan mobil jemput antar siswa. Kita yang kebetulan punya mobil jangan diantar anak ke sana. Biarkan Ketua Yayasan yang mengurusi, dijawab antar jemput supaya anak-anak ini terbiasa hidup. Jangan terbiasa hidup dari kecil sudah naik mobil mewah, yang akhirnya nanti jadi guru atau jadi pegawai biasa, berangan-angan sehingga dia mengambil yang bukan haknya. Nah ini, jadi olehnya itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya menyampaikan atas nama pemerintah, terima kasih setelah kita semua membawa anak-anak kita di sini. Yang sudah membawa anaknya, dan ajaklah teman-teman yang lain membawa anaknya sepanjang Pak Lukman masih dan teman-temannya masih bisa menampung. Saya juga nanti khawatir kalau dia tidak mampu menampung. Ya, tapi insya Allah saya sampaikan kepada Pak Ketua Yayasan tadi, karena beliau mengatakan lebih banyak yang sekolah di sini Pak anak-anak ASN. Nah, saya terpikir barangkali masyarakat banyak yang mau memasukkan anaknya, tapi terkendala pembiayaan, sehingga mungkin ke depan, tapi ini saran Pak Lukman, bukan keputusan, karena saya bukan pengambil keputusan di pemerintah Kota Palopo. Saya bilang ke depan kenapa tidak kita bicarakan dengan pemerintah, anak-anak yang memang tidak mampu masuk di sini disubsidi oleh pemerintah. Iya. Daripada sekolah-sekolah yang melahirkan ketika anak-anak tamat di situ hanya meresahkan, lebih baik sekolah yang seperti ini kita subsidi. Iya. Itu saran Pak Lukman, bukan keputusan, karena saya bukan pengambil keputusan ya, sama-sama nih Pak Lukman, sama-sama hanya memikirkan. Ya, saya kira itu hal-hal yang dapat saya sampaikan. Saya tidak sempat membaca satu persatu daripada sambutan Pak. Dengan harapan semoga anak-anak kita yang ada sekolah di sini, kadang-kala juga orang tua karena sudah melepas anaknya di pesantren atau di sekolah Islam seperti ini, dia sudah tidak peduli dengan anaknya. Tidak bisa Pak. Kita orang tua tetap punya kewajiban mendidik anak kita di rumah masing-masing
sampai dia sampai kapanpun dia, sampai dokter kalau dia dokter. Iya, karena hubungan orang tua dengan anak sangat beda dengan hubungan orang tua dengan guru. Jadi walaupun dia sudah dibekali di sekolah dengan pendidikan agama, kita orang tua tetap punya kewajiban. Dan yang lebih penting adalah, siapa tahu ada ibu-ibu atau bapak-bapak muda, karena saya lihat masih muda-muda semua. Sebenarnya mendidik anak itu bukan dia sejak lahir, sejak dia dibikin. Iya. Iya, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, didik anakmu 25 tahun sebelum kita lahir. Iya. Jadi sebelum anak kita itu diproses, kita proses, sebetulnya sudah harus dididik kita punya anak. Bagaimana caranya? Ya, kita mendidik diri kita sendiri lebih dulu. Iya. Perbaiki kita punya diri, perbaiki akhlak kita, perbaiki mental kita. Jangan makan barang korupsi, jangan berikan anak kita barang korupsi, barang haram. Itu sebetulnya. Saya pernah ditanya teman saya. Ya, ini saya pernah ditanya teman saya begini. Kenapa itu anakku kalau minta uang, kalau tidak dikasih, keluar dari rumah dia lempar itu rumah. Jadi jawaban saya sederhana, saya bilang begini, koreksi diri kita. Jangan ditanya orang lain. Koreksi diri kita. Mungkin ada yang keliru di dalam diri kita. Ya. Olehnya itu sangat banyak hal yang menentukan anak-anak kita ini mau jadi orang benar atau tidak benar ke depan. Mungkin Pak Lukman dan kawan-kawan sudah mendidik dia dengan baik, tapi kita orang tuanya tidak mendidik dengan baik. Ya. Padahal pendidikan utama dan pertama adalah rumah tangga. Rumah tangga. Guru hanya melengkapi. Sehebat apapun gurunya mendidik dia itu, dia hanya melengkap. Tapi yang utama dan pertama adalah kita di rumah tangga. Mulai dari kecil sampai dewasa. Ya, itu yang saya titipkan kepada orang tua sekalian. Kan banyak sekarang kalau saya tanya-tanya anak-anak cewek-cewek yang jam 10, jam 11 malam lepas di lapangan. Itu karena tidak dipeduli oleh orang tuanya. Orang tua kita dulu yang tidak ada yang tidak punya sekolah, seperti bapak ibu saya hanya tamat SD. Ya, bapak ibu saya hanya tamat SD. Tapi ketika menjelang maghrib, kalau tidak pulang ke rumah, dipukul. Ya, bukan dimarahi, dipukul. Ya. Nah, sekarang apakah kita orang tua masih punya perasaan, pikiran dan tindakan seperti ini? Dari anaknya ketika menjelang maghrib tidak pulang ke rumah. Ya. Bahkan ada yang sudah jam 11, jam 12 anak gadisnya masih di lapangan berkeliaran, tidak dicari. Nah, ini masalah. Olehnya itu sebagai kesimpulan adalah pendidikan ini adalah penting, dan yang harus melakukan adalah orang tua lebih utama, kemudian dilengkapi oleh para guru dan masyarakat seperti para ustaz. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dengan demikian beberapa hal dan sejumlah harapan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai segala aktivitas kita demi kemajuan Kota Paropo yang tercinta. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara penamatan yang ketiga Sekolah Dasar Islam Terpadu di bawah naungan Yayasan Nurul Islam Kota Paropo saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Paropo, Dr. Hayam Yudas Amir MA.